Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, diberkati oleh Tuhan, dan selalu bersyukur oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan izinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan menjadi rema bagi kami, menguatkan, meneguhkan, memotivasi, menasihati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakannya maupun jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, saya memberi judul yaitu Jangan Mencelakai Dirimu. Jangan mencelakai dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta sosial membuktikan bahwa ada banyak orang, termasuk orang Kristen, yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ketika dihadapkan dengan problem, penderitaan, dan masalah yang pelik dalam hidupnya. Seakan tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pilihan lain selain bunuh diri. Bunuh diri dianggap sebagai solusi dari masalah yang dialami. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang juga termasuk orang Kristen yang hidup dalam kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kekecewaan, sehingga membuat dia melukai, menyiksa, memenjarakan dirinya sendiri dengan emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran negatif, akar kepahitan, kekecewaan, sakit hati, kebencian, dendam, dan amarah disimpannya di dalam dirinya, sehingga sesungguhnya tanpa disadari bahwa ia sedang melukai, mencelakai dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga yang terjadi atau dialami oleh kepala penjara di kota Roma. Ketika ia terbangun dari tidurnya, ia menjumpai pintu-pintu penjara terbuka dan ia pikir para narapidana sudah pada kabur. Karena sudah menjadi kebiasaan kalau ada kesempatan terbuka, maka narapidana akan mengambil kesempatan itu untuk lari keluar dari penjara dan menjauh dari kejaran para petugas. Itu sudah menjadi kebiasaan narapidana di mana-mana sampai dengan hari ini. Bahkan ada narapidana yang berusaha untuk keluar dari penjara dengan cara yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kepala penjara ketika berpikir bahwa narapidana sudah kabur, ia mengambil sikap untuk bunuh diri karena ia berpikir bahwa ia telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang yang dipercayakan untuk mengawasi, menjalankan tugas di penjara. Ia pasti mengalami hukuman yang berat dari penguasa Roma. Itu sebabnya ia memilih untuk bunuh diri daripada mengalami hukuman dan penyiksaan yang mengerikan
dari penguasa Roma pada saat itu. Karena dia pikir dia sudah gagal, dia sudah lalai dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, lebih bagus ia mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, kita juga acap kali mengalami goncangan hidup yang disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya masalah ekonomi, masalah keluarga yang kompleks, masalah bisnis, masalah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan masalah-masalah lainnya yang terus-menerus datang bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berhenti, bergulung-gulung menghantam kehidupan kita. Ketika kita mengalami ragam masalah seperti itu, jangan sakiti diri, jangan menyiksa diri, jangan mencelakai dirimu. Mengapa? Karena sebagai orang beriman, kita masih punya Allah yang hidup dan berkuasa, yang kuasanya lebih besar dari masalah kita, yang kuasanya sanggup untuk menolong kita, yang kuasanya sanggup untuk membawa kita keluar dari persoalan masalah yang kita hadapi dan alami. Sehingga selama kita sadar bahwa kita punya Allah yang hidup dan berkuasa, maka kita masih punya harapan, kita masih punya pertolongan, kita masih punya jalan keluar yang akan terus menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus ingat bahwa kita masih punya orang-orang yang peduli, yang menaruh perhatian, dan yang selalu mendoakan kita, serta bisa membantu kita. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan, Paulus dan Silas bersama narapidana yang lain, mereka memikirkan juga tentang nasib dari kepala penjara. Itu sebabnya ketika pintu-pintu penjara terbuka, Paulus, Silas, dan narapidana yang lain, tidak ada satu orang pun yang keluar dari penjara itu. Mereka masih tetap ada di dalam penjara itu. Artinya bahwa Paulus dan Silas sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang beriman, mereka membuktikan kesaksian mereka, bahwa mereka lebih peduli dengan keselamatan kepala penjara dibandingkan dengan kebebasan dan keselamatan diri mereka sendiri. Itu sebabnya Paulus dan Silas masih peduli dengan kepala penjara itu, sehingga kepala penjara itu diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan saja kepala penjara itu, tetapi seisi rumahnya, orang-orang dalam lingkaran pertama dari kepala penjara itu juga diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita punya keluarga dalam Kristus yang begitu peduli, begitu perhatian. Mereka selalu mendoakan kita, baik pada saat bertemu dengan kita maupun pada saat tidak bertemu. Orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang mencintai kita, selalu mendoakan kita dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam ketidakberdayaan kita. Kita harus ingat, masih ada orang-orang yang mengasihi kita, masih ada orang-orang yang peduli kepada kita. Dalam kesadaran itu, maka kita selalu punya jalan keluar, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan berkat, untuk mendatangkan kasih dan kebaikan bagi kita yang tetap mengasihi Dia dan yang sudah diselamatkannya. Roma 8 ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama kita ingat bahwa kita masih punya Allah, masih punya orang-orang yang peduli dan mendoakan kita, maka pasti kita punya solusi atas masalah-masalah hidup kita. Jangan lukai diri, jangan celakai diri, jangan menyiksa diri ketika engkau mengalami jalan buntu dalam hidupmu. Ingatlah, masih ada Tuhan, masih ada Allah, dan masih ada orang-orang yang peduli kepada kita. Mari terus melakukan yang terbaik, dan percayalah bahwa segala sesuatu selalu indah pada waktunya. Ketika Allah bekerja, maka sesuatu yang mujizat, sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Jangan lukai diri, jangan menyakiti diri, jangan menyiksa diri. Karena kita masih punya Allah yang hidup dan berkuasa,
kita masih punya saudara-saudara seiman yang mengasihi, yang peduli, yang mendoakan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan pada kesempatan ini. Begitu indah firman-Mu bagi kami. Kami dimotivasi, diingatkan ketika kami menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, kami tidak menyiksa diri, melukai diri, tetapi kami harus keluar dan memandang kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Mengingat kami masih banyak orang-orang yang mengasihi kami. Sehingga kami tidak melakukan tindakan-tindakan yang negatif, tindakan-tindakan yang salah, tetapi terus bertahan dan melewati semuanya itu karena kami punya pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.